Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslihat Nur Adibah dengan NIM 41 dari Prodi Teknik Industri. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tugas saya, yaitu membuat program simulasi bisnis kafe. Nah, pertama tuh saya ada bikin variabel menu. Di situ tuh isinya tuh ada list. Nah, dari list itu ada nomor sama nama menu sama harganya. Habis itu ada fungsi buat nampilin menu yang dimana di situ tuh di fungsi ini tuh nanti bakal ada nampilin menu eh, apa buat masukin jumlah menu yang diambil, buat masukin menu yang bakal diambil. Oke, pertama aku tuh bikin variabel menu diambil di sini pakai kurung kotak, dan di situ tuh kosong karena nanti bakal diisi dari menu-menu yang udah diambil, yang mau diambil. Terus di sini ada total harga sama dengan 0. Kenapa? Kenapa 0? Karena nanti total harga itu bakal dijumlah sama subtotal. Nah, habis itu ada nampilin menu. Ini buat judulnya, sama ini buat kasih tahu nomor, nama menu, sama harga. Habis itu ada batas lagi, ini strip 40 kali. Nah, habis itu ada for item in menu. Item ini bebas mau kita ambil item itu sebenarnya bebas mau dinamain apa aja. Tapi di sini aku ambil item. Terus in menu. In menu itu berarti kita ambil item dari menu ini. Nah, di sini ada item cost. Item 0, item 1, dan item 2. Item 0 itu nomornya atau ya nomornya. Habis itu ada item 1 itu tuh nama menu, terus ada item 2 itu harganya. Sebenarnya ini nanti masih bisa item 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh 0, 1, 2, 3 itu urut dari sini. Di sini berarti indeksnya kan 0, terus di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5 gitu. Nah, ini ada kurang dari 4 berarti itu tuh jarak dari nomor ke baris ini. Terus di sini ada kurang dari 20 berarti ada nama menu dengan jaraknya itu 20 spasi dari baris ini. Dah, terus di sini ada item 2 itu harga. Oke. Habis itu ada print buat batasan 40 kali. Terus ini ada pengulangan buat milih menu. Di sini ada variabel pilih nomor, pilih 0. Itu kita nginput, kita masukin, nanti diketik, silahkan masukkan nomor, menu, atau kosong jika sudah. Nah, if pilih 0 sama dengan 0, berarti nanti bakal break, selesai. Nggak milih menu lagi. Nah, habis itu di sini ada nomor pesan. Nomor pesanan itu kita atur integer dari pilih nomor. Jadi pilih nomor itu harus integer. Habis itu ada item dipilih, non. Ini bakal kita atur non karena bakal kita atur lagi. Ya, habis itu ada for item in menu, item dari list menu, if item sama dengan 0, item 0 kan nomor pesanan. Nah, sama dengan titik 2, item dipilih sama dengan item. Itu berarti nama variabel item itu udah gak berlaku di sini. Jadinya diganti jadi item dipilih. Itu break. If item dipilih, nah item dipilih. Berarti kan udah nggak pakai item lagi nih. If item dipilih, titik 2, variabel nama menu, sama dengan item dipilih 1 atau item 1, itu nama menu kan.
Di situ variabel harga satuan sama dengan item dipilih 2 harganya. Habis itu kita bikin pengulangan buat masukin jumlah pesanan dari menu yang udah kita ambil. Nah, kita bikin variabel jumlah, habis itu kita atur harus integer. Jadi integer input, masukkan jumlah pesanan dari nama menu. Nah, kalau jumlahnya lebih dari kosong berarti aman. Bisa lanjut lagi, break. Habis kalau enggak lebih dari kosong berarti belum masukin jumlah. Berarti kita print jumlah pesanan belum dimasukkan. Expect value error berarti kalau kita nggak masukin angka, nanti bakal di print Anda harus masukkan angka. Tadi ada error. Habis itu ada variabel subtotal sama dengan harga satuan dikali jumlah. Nah, ini yang aku bilang tadi, subtotal. Harga satuan dikali jumlah. Nah, berarti total harga yang masih kosong tadi ditambah atau sama dengan subtotal. Ya, habis itu di sini ada menu diambil. Variabel menu diambil kan tadi juga masih kosong kan. Nah, di sini fungsi event itu buat bikin list dari menu diambil. Nah, isi listnya itu ada nama menu, jumlah, sama subtotal. Subtotal itu kan ini, total harga. Habis itu kita print menu sudah ditambahkan total sementara, yaitu total harga. Itu total harga, berarti harga yang harus dibayarin. Itu else, kalau enggak, kalau nomornya enggak ada. Berarti kita print nomor menu tidak ada, coba lagi. Expect value error berarti kalau kamu nggak masukin nomor, nggak masukin angka, berarti input tidak valid, harap masukkan nomor menu atau 0. Berarti ini value error itu berarti kalau kalian masukinnya huruf nya nggak valid. Terus habis itu kita ada if total harga sama dengan 0, berarti kita nggak jadi pesan apa-apa nih. Berarti nanti print, terima kasih sudah datang di Nilu Cafe. Di situ kita return kembali. Habis itu kita ada print rincian pesanan, list yang list menu-menu yang diambil sama jumlahnya sama harganya, total harga. Nah, kita ada variabel nama, variabel HTG atau jumlah pesanan, terus ada variabel sub. Itu buat total harga. Nih, item pesanan 1 itu sama dengan nama menu, item pesanan 1 buat jumlahnya, item pesanan 2 itu buat harganya. Habis itu kita print total pembayarannya, yang harus dibayarin itu ada ini ya, variabel total harga. Habis itu ada pengulangan lagi buat pembayaran. Kita bikin variabel uang bayar, itu ada kita uang bayar kan berarti kita harus integer ya. Jadi kita bikin harus integer, input, masukkan jumlah uang tunai ada. Terus kalau ini buat kembalian, if uang bayar lebih dari total harga, berarti uang yang dibayarin itu lebih dari harga yang seharusnya. Berarti kita harus kasih kembalian, kan? Habis itu kita bikin variabel kembalian, berarti uang bayar dikurangin total harga buat kembaliannya. Nah, habis itu kita print ini bayaran sukses sama print kembali buat kasih tahu kembaliannya berapa. Habis itu, terima kasih pesanan Anda akan segera disajikan. Break selesai. Habis itu, expect value error. Berarti kalau kita nggak masukin angka, berarti nanti bakal error. Jadinya, input tidak valid. Jadinya nanti bakal print input tidak valid, masukkan jumlah uang dalam bentuk angka. Nah, terus di sini ada return, menu diambil, total harga sama kembalian. Ini kita return 3 variabel ini biar 3 variabel ini tuh bisa masuk ke fungsi main. Soalnya nanti bakal
dipanggil di sini. Nah, fungsi main ini kita bakal bikin sambutan karena udah masuk ke ini programnya. Terus nanti kita diharusin buat masukin nama sama masukin name. Nih, input, input nama sama input name. Kalau nggak masukin itu berarti menunya belum bisa ditampilin. Habis itu kita panggil variabel menu diambil, total harga, sama kembalian itu sama sama dengan menu, menampilkan menu. Habis itu kan if menu diambil, berarti apa? Keranjangnya. Terus kita di sini itu buat bikin kayak buat bikin outputnya jadi txt. Outputnya itu kan dari menu-menu yang diambil gitu kan. Jadinya kita pakai variabel menu diambil. Di situ kita pakai with open, simulasi cafe, tugas mingguan 1. Ini judul judul programnya, terus kita tambahin txt. Habis itu ada W encoding sama dengan UTF strip 8 S simulasi sama ini tuh sebenarnya bisa diganti nama lain ya. Yang kalau yang ini itu yang penting di akhirnya ada tulisan txt simulasi. Terus ini tuh kayak sama kayak simulasi write itu tuh sama kayak print. Bedanya nanti bakal bakal dalam hasilnya bakal dalam bentuk txt. Ini sama kayak tadi bakal ini buat nama pelanggan, ini buat name. Ini judulnya rincian pesanan, di sini ada list menu sama jumlah yang diambil sama harganya. Habis itu di sini ada total pembayaran sama buat pengembalian. Selesai. Habis itu kita kasih ini buat manggil fungsi ini spot. Nah, sekarang kita jalanin programnya. Di sini ada nama menu, masukin nama. Habis itu kita masukin name, baru deh muncul ini menu-menunya. Nah, habis itu kita masukin menu mana yang bakal kita pilih, terus jumlahnya, terus kalau kita mau pesan yang lain lagi masih bisa. Terus nanti kalau udah selesai bisa klik nol. Habis itu bakal ditampilin rincian harganya sama berapa sih total harganya yang bakal kita bayarin. Terus masukin jumlah uang tunai yang kita punya. Masukin jumlah uang tunai nanti bakal dikasih tahu kembaliannya berapa. Selesai. Nah, dari ini semua outputnya itu di sini. Nah, sini, sini. Nanti bakal jadi file txt. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.